Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumadin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sitoskeleton. Langsung saja. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jaringan serat dan kerangka sel yang kemudian mengorganisasikan strukturnya serta aktivitas di dalam sel. Awalnya, banyak yang menganggap bahwa sitoskeleton hanya terdapat di dalam sel eukariotik. Akan tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa sitoskeleton juga terdapat dalam sel prokariotik. Kita akan membahas bagian-bagian dari sitoskeleton. Berdasarkan gambar ini, kita bisa melihat ada 3 bagian utama sitoskeleton. Yang pertama, filamen mikrofilamen, yang kedua filamen intermediate, yang ketiga mikrotubulus. Kita lanjut. Kita akan bahas tentang fungsi dari sitoskeleton. Sitoskeleton memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, memberi bentuk dan mempertahankan struktur sel. Yang kedua, menempatkan berbagai organel dalam sel. Yang ketiga, motilitas sel atau pergerakan sel. Yang keempat, pergerakan materi-materi dan organel di dalam sel. Yang kelima, ada berperan dalam pengaturan aktivitas biokimiawi di dalam sel. Kita masuk pada struktur dari sitoskeleton. Yang pertama, sitoskeleton terbagi menjadi tiga struktur utama, yaitu mikrotubulus, filamen intermediate, dan mikrofilamen. Yang pertama kita akan bahas tentang mikrotubulus. Apa itu mikrotubulus? Mikrotubulus merupakan batang berongga serta memiliki diameter antara 25 nanometer dan juga panjangnya antara 200 mm sampai 25 mm. Dinding tabung yang berongga itu tersusun atas protein globular yang disebut dengan tubulin. Struktur mikrotubulus. Mikrotubulus memiliki 2 ujung, yaitu ujung negatif yang berhubungan dengan pusat pengaturan mikrotubulus dan ujung positif yang berada di dekat membran sel. Mikrotubulus memiliki perilaku yang sangat dinamis, yaitu mengikat GTP untuk melakukan polimerisasi. Mikrotubulus sering digerakkan oleh sentrosom. Fungsi dari mikrotubulus. Yang pertama, sarana transportasi materi di dalam sel. Yang kedua, sebagai struktur supporting bagi fungsi-fungsi organel lainnya. Yang ketiga, mempertahankan bentuk sel. Yang keempat, pergerakan kromosom dalam pembelahan sel serta pergerakan organel. Pembentukan mikrotubulus. Dalam banyak sel, mikrotubulus tumbuh dari sentrosom, suatu daerah yang terletak dekat nukleus. Mikrotubulus memanjang dengan menambah molekul tubulin di ujung-ujungnya. Tubulin dapat berpolimerisasi membentuk mikrotubulus. Ini ada alfa tubulin dengan beta tubulin yang akan berpolimerisasi membentuk struktur mikrotubulus. Yang kedua, filamen intermediate. Filamen intermediate merupakan bagian dari kerangka sel yang memiliki diameter antara 8 hingga 12 nanometer.
lebih besar daripada diameter mikrofilamen, tetapi lebih kecil daripada diameter mikrotubula. Pembentukan filamen intermediate didasarkan pada polimerisasi filamen, di mana dua monomer filamen bergabung membentuk struktur coil. Dimer ini akan bergabung dengan dimer lainnya membentuk tetramer, tetapi posisinya saling tidak paralel. Ketidakparalelan ini membuat tetramer dapat bersosiasi dengan tetramer lain, mirip struktur penyusun batu bata. Pada akhirnya, tetramen bergabung membentuk sebuah array helix, ya, macam ini. Dari monomer akan membentuk dinamer, dinamer akan fungsi dari filamen intermediate. Yang pertama, dapat mempertahankan bentuk dari sel atau unsur penahan tegangan. Yang kedua, tambahan nukleus dan organel tertentu. Yang ketiga, sebagai pembentuk laminareus. Masuk kepada struktur yang ketiga, yaitu mikrofilamen. Mikrofilamen atau disebut dalam bahasa ilmiahnya mikrofilamen adalah batang padat yang memiliki diameter sekitar 7 nanometer. Mikrofilamen sering disebut dengan filamen aktin yang sejenis dengan protein globular, yang dimana mikrofilamen ini merupakan seutas rantai ganda atau subunit aktin yang sedang memuntir. Fungsi mikrofilamen. Yang pertama, menahan tegangan. Yang kedua, mengatur arah aliran sitoplasma.